Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Bunda kita. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Oke, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem rangka dan juga ada sendi. Nah, untuk otot yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Fungsi rangka yang pertama adalah formasi bentuk tubuh. Bayangkan saja kalau misalnya tubuh kalian itu nggak ada rangkanya, pasti tubuh kalian itu bakalan letoy, nggak ada bentuknya, kalian nggak bisa gerak, kalian juga nggak bakalan bisa jalan. Kemudian untuk formasi sendi, pelekatan otot sebagai pengungkit, penyokong berat badan, proteksi, tempat pembentukan sel darah, fungsi imun, dan untuk penyimpanan kalsium. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian-bagian dari sistem rangka. Yang pertama adalah rangka kepala. Oke. Nah, rangka kepala yang pertama adalah bagian frontal. Frontal itu adalah bagian dari jidat kalian. Kemudian ada tulang orbital. Itu adalah tulang air mata. Kemudian ada zigomatik. Nah, pas kalian senyum, nah pipi kalian pasti bakal menonjol kan? Nah, bagian penonjolan itulah yang namanya tulang pipi. Kemudian ada tulang nasal atau tulang hidung. Kemudian ada maksila atau rahang atas. Dan ada mandibula itu rahang bawah. Selanjutnya adalah bagian tulang punggung kalian. Yang pertama ini ada cervical, itu adalah leher kalian. Kemudian ada thorax, thoracis itu adalah tulang punggung. Lumbar itu pinggang, sacrum, dan coccyx. Coccyx itu adalah tulang ekor. Kemudian ada tulang bagian dada. Nah, tulang bagian dada yang pertama ada bagian clavicula, itu adalah pundak kalian. Kemudian ada scapula. Oke, scapula itu yang di belakang. Nah, itu yang ada di sini, di bagian tulang belikat. Kemudian ada rusuk asli. Oke, tulang rusuk asli ini ada jumlahnya ada 7. Kemudian ada rusuk palsu, itu jumlahnya ada 3. Ada tulang rusuk melayang. Nah, ini itu ada 2. Kemudian bagian dada kalian, coba kalian tekan, situ kan ada bagian yang keras. Nah, ini namanya adalah taju pedang atau sternum. Selanjutnya adalah yang kita bahas adalah rangka gerak atas terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagian lengan sini, oke. Ini adalah humerus. Kemudian tulang yang lurusnya jempol kalian, ini jempol kalian ya, itu adalah radius. Sedangkan yang lurusnya sama jari kelingking kalian itu adalah ulna. Kemudian untuk pergelangan tangan kalian ini adalah karpal, telapak tangan kalian metakarpal, dan jari kalian ini adalah phalanges. Sedangkan untuk rangka gerak bawah yang pertama adalah femur. Femur itu tulang paha kalian. Patella itu adalah lutut, tibia itu tulang kering, kemudian fibula itu adalah tulang betis, kemudian ada tarsal, pergelangan kaki, metatarsal itu telapak kaki, dan ada phalanges, itu jari-jari kaki. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sendi. Sendi itu ada sekitar 6, tapi yang akan kita bahas hari ini itu hanya ada 5 saja. Yang pertama ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi plana, dan ada sendi-sendi lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel cirinya yang pertama itu geraknya cuma satu arah. Contohnya itu ada di jari kalian. Nah, jari kalian ini kan cuma bisa gerak gini doang kan? Nah, nggak bisa diarahkan gini.
Terus yang kedua, ada di bagian sikut kalian. Nah, itu ada sendi engsel. Geraknya cuma bisa gini aja kan? Nah, nggak bisa dibalik. Nah, itu namanya sendi engsel. Yang kedua ada sendi peluru. Ciri sendi peluru itu geraknya itu bebas. Contohnya itu ada di bahu kalian. Nah, ini ada sendi peluru. Di bahu juga ada sendi geser. Kemudian ada di gelang panggul kalian. Nah, panggul kalian kalau misalnya kalian mau maju, mau mundur, mau ke kanan, ataupun mau ke kiri, itu bisa gerak secara bebas kan? Nah, itu berarti namanya sendi peluru. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar itu contohnya ada di leher kalian, tuh bisa muter sebanyak 360 derajat, ya kan? Kalian putar gini. Nah, itu ada sendi putar. Kemudian ada di telapak tangan kalian. Nah, ini juga ada sendi putar. Di telapak kaki kalian tuh juga ada sendi putar. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana itu hampir sama kayak sendi peluru, tapi geraknya tuh kayak mengendarai kuda. Nah, contohnya itu ada di ibu jari. Dan yang terakhir adalah sendi geser. Gerakannya itu seperti menggeser. Contohnya itu ada di antara tulang telapak tangan sama tulang ini. Jadi cuma bisa gini, diputer-puter, mana sini ya, diputer-puter gini aja, kemudian geraknya cuma bisa geser-geser gini. Oke, kita lihat langsung ke contoh pergerakan dari sendi-sendi tersebut. Nah, stop, go, back. Nah, gerakan sendi yang tadi, yang ini, nah, perhatikan. Nah, pada gerakan yang pertama, gerakan tangan seperti ini, itu adalah sendi engsel, kemudian di kaki, waktu pas gerakan maju, itu juga ada sendi engsel. Oke, kita lanjut ke gerakan berikutnya. Nah, di gerakan kedua ini, pada gerakan gini, oke? Nah, pada gerakan seperti itu ada sendi geser. Kemudian di bagian kaki juga, kan seperti gerakan menggeser kan kayak nyeret, kita back lagi. Nah, perhatikan, di bagian kaki yang menggeser-geser, nah itu juga ada sendi geser. Nah, ini sama kayak gerakan pertama tadi, waktu gerakan seperti ini, itu ada sendi engsel. Nah, gerakan selanjutnya, gerakannya seperti berenang. Di bahu itu ada sendi yang namanya geraknya dia tuh bebas. Namanya itu ada sendi peluru. Kemudian di panggul juga, dia bisa membungkuk kayak gini kan? Nah, mereka bisa membungkuk kayak gini juga, itu ada sendi yang namanya sendi peluru. Nah, stop. Oh, kita back. Oke, kita perhatikan sebentar. Nah, ini ada sendi peluru, geraknya mereka bebas. Nah, pada saat gerak goyang yang 1, 2, 3, let's go. Nah, itu ada gerakan yang namanya di pinggulnya mereka itu juga ada sendi peluru. Di kakinya mereka itu di bagian pergelangan kaki seperti menggeser-menggeser tadi, itu ada yang namanya sendi geser. Kemudian di lututnya ini juga bisa nekuk kayak gini kan, itu ada sendi engsel. Dan nanti seterusnya ini semua sendi di tubuh penari yang ada di video ini itu bergerak semua. Nah, ini semua sendinya bergerak. Nah, semua sendinya aktif bergerak. Sampai sini, kalau misalnya ada yang tidak kalian pahami, silakan bisa tanyakan ke Bu Nikita.
Selanjutnya di sini ada otot. Nah, perhatikan, nggak kelihatan ya di video. Mana nih? Nah, otot pada saat kalian kayak gini ya. Nah, otot bagian atas ini itu namanya otot bicep, itu akan berkontraksi, sedangkan yang bawah sini akan berelaksasi, tricep. Kalau kayak gini, otot bicep akan berkontraksi dan otot tricep akan relaksasi. Kebalikannya, kalau misalnya kalian meluruskan tangan, yang otot bicepnya akan mengendur, sedangkan otot tricepnya akan berkontraksi. Selanjutnya untuk sifat kerja otot nanti bisa kalian baca sendiri di modul kalian. Dan yang terakhir di sini ada gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Nah, untuk patah tulang ini kalian harus sangat berhati-hati. Contoh ya, kalau misalnya kalian terjadi sebuah kecelakaan atau mungkin jatuh dari tangga ataupun jatuh dari manapun, jangan sekali-kali langsung dibawa ke sangkal putung. Oke, kalian periksa dulu ke dokter keluhannya apa. Kalau misalnya kalian langsung bawa ke sangkal putung, ternyata tulang kalian itu patah, kemudian langsung dikrek sama orang sana, kan justru makin patah atau makin nggak benar. Alangkah lebih baiknya kalian bawa dulu ke dokter, di ronsen dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya nanti sudah membaik, kemudian untuk finishingnya baru kalian bawa ke sangkal putung untuk diluruskan otot-ototnya, seperti itu. Oke, langkah pertama jangan langsung dibawa ke sangkal putung, tapi di ronsen dulu ke dokter. Selanjutnya ada rakitis, itu kakinya tuh O. Kemudian ada dislokasi. Dislokasi itu adalah pergeseran dari otot sendi dan tulang. Lebih tepatnya dislokasi itu pergeseran dari sendi. Nah, contohnya di sini. Di gambar ini, kan ada kayak tulang menonjol ini kan? Nah, tulang menonjol inilah yang dinamakan dislokasi. Biasanya kalau untuk atlet-atlet kayak gini, itu ada tim medis yang untuk mengarahkan biar sendi dan ototnya itu kembali ke semula. Selanjutnya ada osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Nah, untuk osteoporosis ini, biasanya wanita itu lebih rentan terkena osteoporosis. Kenapa? Soalnya wanita yang pertama, mereka itu bakalan hamil, melahirkan, dan menyusui. Ketika wanita itu hamil, otomatis kan beberapa persen kalsium dari sang ibu akan disalurkan ke janinnya, ke calon bayinya. Otomatis kalsium di sang ibu itu juga akan berkurang. Nah, itu hal tersebut bisa juga salah satu faktor terjadinya osteoporosis. Selanjutnya adalah artritis. Artritis itu mungkin bahasa kalian itu asam urat yang sudah akut. Nah, asam urat yang sudah akut itu cirinya, oke, mana nih? Di jari-jari tangan ini, kalau normal kan lurus. Tapi kalau misalnya terkena artritis itu bakal bengkok-bengkok kayak gini. Kenapa kok bisa bengkok-bengkok kayak gini? Soalnya ada penumpukan asam urat di sendi-sendi pada jari-jari ini. Selanjutnya ada gangguan tulang. Yang pertama ada skoliosis, itu tulangnya itu bengkok ke kanan atau ke kiri. Lordosis itu tulangnya terlalu tegak atau duduknya terlalu degek. Dan yang terakhir ada kifosis, itu kalau kalian duduknya terlalu membungkuk. Nah, sekian, terima kasih. Silahkan kalian kerjakan penugasan di deskripsi box di bawah ini. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa ditanyakan ke Boni kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.